Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru pendidikan agama Islam, Alhamdulillah, selamat bertemu kembali melalui channel Pandawa Edukasi. Masih bersama saya, Banyus SPDI, guru pendidikan agama Islam SD 84 Kendari, sekaligus sebagai pengurus DPW AKPAI Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa video tutorial yang telah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan cara mengenal dan cara menggunakan beberapa aplikasi AKPAI Digital, maka kali ini kita masih akan membahas dan mengenal salah satu aplikasi AKPAI Digital yang kita kenal dengan nama penilaian AKPAI Digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menggunakannya? Berikut tayangannya. Oke, baik Bapak Ibu, sahabat guru pendidikan agama Islam dimanapun saja berada. Kali ini kita bertemu dalam tutorial singkat cara menggunakan atau cara memanfaatkan aplikasi penilaian AKPAI Digital. Nah, sebagaimana aplikasi-aplikasi lain pada AKPAI Digital, maka untuk mengakses aplikasi ini pun kita harus memiliki dua hal utama, yaitu yang pertama tentu kita telah memiliki akun KTA. Kemudian yang kedua, kita memiliki aplikasi berupa penilaian AKPAI Digital. Untuk aplikasi ini pun seperti aplikasi lain pada AKPAI Digital, maka bisa diakses melalui dua cara. Yang pertama, kita menginstal aplikasinya melalui Play Store. Penilaian AKPAI Digital. AKPAI Digital. Ya, aplikasinya seperti ini. Kemudian kita install sampai selesai. Kemudian cara yang kedua, ya, kita membuka lewat web browser dengan mengetik penilaian.akpaidigital.org. Ya. Setelah kita masuk aplikasi, maka kita akan masuk ke halaman login. Ya, di sini tertulis submit. Kita kembali menggunakan akun KTA kita. Ya, kita langsung masuk saja. Saya menggunakan username saya, email dan password. Kemudian klik submit. Ya, setelah kita berhasil login atau masuk ke dalam aplikasi, maka otomatis kembali secara default kita akan dihadapkan dengan halaman atau tampilan awal di menu beranda ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berlatih untuk menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan beberapa menu utama yang ada di bagian bawah dari aplikasi ini. Yang pertama adalah beranda, ya, seperti yang sedang tampil saat ini. Di sini ada tiga ya tombol, ada butir soal, kemudian ada paket soal, kemudian ada filter. Ya. Untuk filter ini masih dalam tahap konstruksi atau pengembangan dari pengembang aplikasi. Kemudian pada menu yang kedua, tanda plus ini adalah menu untuk membuat butir soal. Ya, di sini kita akan membuat butir soal. Sebentar akan kita praktekkan. Kemudian pada menu yang ketiga, ya, menu ketiga ini adalah menu untuk merakit soal. Ya, jadi nanti paket soal butir soal yang kita buat di menu ini nanti akan kita rakit di menu perakit soal. Selanjutnya pada menu yang keempat, ya, ini ada menu hasil. Ya. Menu hasil ini artinya adalah beberapa soal atau penilaian yang telah kita share atau bagikan kepada siswa.
Dan yang menu kelima ini adalah menu profile kita, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari menu pertama, menu home, ya, atau menu beranda. Nah, di sini kita lihat berisi beberapa sahabat-sahabat guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia yang telah membuat dan memposting soal di aplikasi ini. Ya, seperti contoh ini Bapak Khairul Anam membuat soal untuk kelas 1 SD dengan materi bersuci. Kategori soalnya lots dan model soalnya dalam bentuk uraian. Ini kita lihat banyak sekali sahabat-sahabat kita yang sudah memposting soalnya di aplikasi ini. Ini butir soal Bapak Ibu sekalian. Ya, kita klik seperti ini maka akan muncul soalnya. Beberapa butir, ya, ada 4 butir. Nah, sedangkan untuk menu paket soal, ya, ini ada beberapa menu paket soal yang sudah dirakit, ya, oleh sahabat-sahabat kita. Seperti contoh misalnya ini Pak Muslih Rizah. Beliau merakit soal untuk semester ganjil, ya, kelas 6 SD untuk penilaian harian. Nah, di sini sudah ada soalnya juga. Ini kalau kita buka, ini akan muncul soalnya. Ya, ada paket 1 kemudian paket 2. Ya, seperti ini. Maksudnya nomor 1 dan nomor 2. Ya. Ini paket soal tadi. Nah, kita perhatikan di bagian sini ada titik 3. Ini kalau kita klik maka akan ada pilihan. Yang pertama pilihan untuk mengunduh soal ini, kemudian ada pilihan untuk bagikan ke siswa. Jadi ketika kita klik bagikan ke siswa, maka ini otomatis kita akan ada form tersendiri yang harus kita isi, kemudian akan muncul kode soal untuk dibagikan ke siswa. Seperti itu. Untuk tampilan menu beranda seperti ini Bapak Ibu sekalian tampilannya. Jadi ketika kita membuat soal, nanti juga akan muncul soal kita di sini. Kemudian selanjutnya yang kedua, menu kedua adalah menu untuk membuat soal. Kita akan mempraktekkan cara membuat soal, cara membuat butir soal. Kita akan mengisi form yang ada ini. Yang pertama kita pilih kelas. Misalkan saya contohkan, saya pilih kelas 4 SD. Kemudian kita pilih kompetensinya. Ya, ini kompetensi di level apa, pengetahuan dan pemahaman. Level 2-nya pengetahuan atau penerapan. Level 3 pengetahuan penalaran, keterampilan dan sikap. Misalkan saya pilih level 1 pengetahuan dan pemahaman. Kemudian kita pilih kompetensi dasarnya, ya, kita ambil KI3-nya. Misalkan siswa mampu memahami makna Asmaul Husna. Memahami makna Husna. Materinya adalah Asmaul Husna. Indikatornya siswa mampu memahami makna Asmaul Husna. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah ini terisi semua, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kemudian kita akan mulai membuat butir soal. Jadi kita klik, kalau untuk menambahkan butir soal kita mengklik tanda plus ini, ya, seperti ini. Kemudian kita pilih bentuk soalnya. Nah,
apakah pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat. Ya, saya contohkan, misalnya saya pilih pilihan ganda, nah seperti ini. Kemudian kita di kolom ini kita masukkan soalnya. Nah, misalkan saya contohkan ini ya, yang soal yang kita sudah buat, sudah kita konsep supaya lebih cepat. Ya, kita pastikan di sini seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masukkan pilihannya, karena ini tadi kita memilih pilihan ganda. Nah, kita pilihan A nya kita masukkan ya, kita pastikan ke sini ya, Allah Maha melihat. Kemudian untuk pilihan lain kita menambah ya, tambah butir jawaban. Nah, kemudian pilihan B ya, kita masukkan jawabannya, kita tambah lagi butir jawaban ya. Kemudian kita tambah lagi butir jawaban untuk pilihan D. Allah Maha Kuasa. Nah, di sini soalnya adalah Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Salah satunya adalah Al-Basir, yang artinya ya Allah Maha melihat. Nah, di sini kita harus menentukan kunci jawabannya. Ya, ini sudah kita pilih kunci jawabannya. Nah, ketika kita ingin menambah jumlah butir soal kita, maka kita klik tambah ya, plus butir soal ini. Kita klik pilihan ganda kembali. Kita lalu masukkan lagi soal nomor 2. Contohnya seperti ini. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, maka kita akan selalu mengagumi ciptaannya tersebut. Salah satu nama Allah yang memiliki arti Allah Maha Agung adalah, nah ini kita masukkan kunci jawaban. Ya, misalnya bagian A, Al-Adl, kemudian tambah butir jawaban lagi, Al-Azim, tambah butir C, Ar-Rahman, kemudian tambah Ar-Rahim misalnya ya. Setelah itu kita tentukan kunci jawabannya, Allah Maha Agung, Al-Azim, seperti ini. Nah, kemudian setelah butir soal ini kita rasa cukup untuk kali ini, kita bisa memilih, ada beberapa tombol di bawah ini. Ini back adalah ketika kita ingin kembali ke nomor sebelumnya. Ketika kita ingin menambah soal, butir soal kembali, kita klik plus ini. Kemudian ketika ini dirasa cukup, maka kita klik lanjut ya, kita anggap ini selesai. Kemudian kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik terbitkan ya, seperti ini. Menunggu berhasil menerbitkan soal, dan dalam beberapa waktu ini soal kita atau butir soal kita akan muncul di sini. Kita coba refresh. Nah, ini yang saya buat tadi ya, sudah muncul di butir soal kelas 4 SD, lots pilihan ganda Asmaul Husna, seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk gambaran cara membuat butir soal seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan belajar pada menu yang ketiga, yaitu menu rakit soal ya. Menu yang ini yang untuk merakit soal, kita klik. Nah, kemudian di halaman ini kita akan menuliskan identitas soal yang akan kita rakit. Yang pertama kita pilih kelas, misalkan saya akan membuat soal kelas 4 SD. Kemudian kompetensinya kita akan menguji dari segi kompetensi pengetahuan
Kemudian kita pilih nama kegiatan penilaian. Misalnya kita memilih penilaian tengah semester seperti ini. Tahun pelajaran sudah disetting oleh sistem. Kemudian kita pilih semester gasal. Selanjutnya setelah ini terisi, kemudian kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan menambahkan soal. Caranya adalah kita klik tambah soal. Kemudian di sini kita tentukan hanya ditampilkan soal khusus kelas 4. Ya, seperti ini. Di sini akan tampil soal khusus kelas 4. Untuk merakit soal, kita bisa mengambil dari soal yang kita buat sendiri. Ya, ini yang kita buat tadi di menu membuat butir soal. Atau kita juga bisa mengambil butir soal yang telah dibuat oleh kawan-kawan GPAI yang lain. Ya, seperti ini. Oke, kita akan mencoba merakit soal dari beberapa materi, baik yang saya buat sendiri maupun dari yang dibuat oleh kawan-kawan guru PAI yang lain. Misalkan saya ambil dari soal yang saya buat tentang Asmaul Husna, saya ambil soal nomor 1, saya klik. Nah, di sini ada notifikasi berhasil ditambahkan ke rakit soal. Begitu pula pada menu di bawah ada notifikasi angka 1. Ini berarti bahwa kita telah berhasil merakit satu soal. Oke, selanjutnya kita akan memilih materi lain. Saya akan mengambil dari soal yang dibuat oleh Ibu Elvi Syahro ini. Beliau membuat soal tentang Quran Surat Al-Falaq. Ya, di sini saya akan mengambil beberapa nomor. Misalnya saya pilih soal nomor 2. Nah, berhasil ditambahkan ke rakit soal. Saya tambahkan lagi soal nomor 4. Berhasil ditambahkan ke rakit soal. Di notifikasi di menu ini sudah ada angka 3. Artinya sudah ada 3 nomor yang berhasil dirakit. Oke, saya juga akan mengambil dari soal yang dibuat oleh Pak Andrizal Ali, materi iman kepada malaikat Allah SWT. Di sini saya akan mengambil beberapa soal juga. Misalnya saya ambil soal nomor 4, kemudian ambil soal nomor 10. Ya, berhasil ditambahkan ke rakit soal. Di notifikasi ini sudah ada angka 5, artinya sudah terakit 5 nomor soal. Kemudian saya akan mengambil soal dari Bapak Rianto, Bambang Rianto, materi mengenal kitab-kitab Allah. Ya, saya ambil soal nomor 1. Oke, saya kira cukup untuk sekedar latihan. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita klik terbitkan. Oke, tunggu sebentar. Nah, berhasil menerbitkan paket soal. Nah, kalau di sini adalah butir soal yang kita buat, maka yang barusan tadi kita rakit adalah masuk ke menu paket soal. Kita klik paket soal. Nah, di sini sudah masuk, Bapak Ibu sekalian. Semester gasal kelas 4 SD penilaian akhir semester yang saya buat tadi.
soal yang telah kita buat ini, inilah yang kemudian kita akan berikan perlakuan. Nah, di bagian sini kita melihat ada titik 3. Kita klik. Di sini ada menu edit, delete, kemudian unduh, bagikan ke siswa, dan bisa juga di set latihan mandiri. Kita coba bagikan ke siswa, klik bagikan ke siswa. Nah, di menu ini kita bisa melakukan penyetingan. Yang pertama, kita bisa menyeting untuk timer ketika mereka mengerjakan soal. Jadi ketika ini kita nyalakan, maka soal yang kita buat akan berbatas waktu. Misalnya kita beri waktu 15 ya. Kita beri waktu misalnya 15 menit ya. Atau kalau kita tidak ingin berbatas waktu, maka ini kita nonaktifkan. Begitu pula di sini kita juga bisa setting tanggal berlakunya soal. Misalkan kita hanya misalnya ketika kita aktifkan, maka di sini akan ada keterangan soal tersebut aktif dari hari apa, jam berapa, sampai hari apa, jam berapa. Nah, tetapi ketika kita tidak ingin ini ada batasan hari dan waktu, maka ini kita nonaktifkan. Begitu pula soal dapat kita kunci ya, seperti ini, kemudian masukkan kode kunci atau kita tetap membukanya seperti ini. Nah, kemudian kode kelas, misalkan ini soal untuk kelas 4 dan kelas 4 kita terdiri dari beberapa rombel A, B, dan C begitu, seperti itu. Maka di sini kita dapat memberikan kode kelas, misalkan 4A seperti itu. Kemudian kita beri keterangan atau kata-kata pembuka kepada siswa kita, misalnya silakan dikerjakan dengan jujur, jangan lupa berdoa. Oke, setelah selesai, kemudian klik bagikan. Bagikan, tunggu. Nah, soal berhasil dibagikan dan di sini sudah ada kode soal, dan ini kode soal inilah yang kemudian kita bagikan ke siswa kita melalui grup media sosial atau melalui WhatsApp. Oke. Baik, Bapak Ibu, itulah cara merakit soal dan cara membagikan kode soal kepada siswa. Selanjutnya, untuk menu yang keempat adalah menu hasil. Nah, kita klik. Menu hasil ini adalah beberapa jenis penilaian yang telah berhasil kita bagikan ke siswa. Jadi setiap kita membagikan ke siswa, maka semua terekam di menu hasil ini. Lalu kemudian yang terakhir, menu yang kelima yang ada gambar profil kita, ini adalah profil kita. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan muncul seluruh rangkuman atau ringkasan dari soal yang telah kita buat. Ya, sini contohnya misalkan saya membuat 15 butir soal, kemudian saya telah merakit 1 paket soal. Kita juga bisa membukanya seperti ini.
Di menu ini kita bisa menghapus dan bisa mengedit kembali. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita ingin keluar dari aplikasi, maka kita tinggal mengklik tanda atau gambar logout yang ada di bagian atas sebelah kanan ini. Kita klik, maka secara otomatis kita akan keluar dari aplikasi. Bapak Ibu sahabat guru pendidikan agama Islam, demikianlah tadi penjelasan atau tutorial singkat mengenai cara menggunakan aplikasi penilaian AKPAI digital. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan tutorial-tutorial berikutnya masih berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi AKPAI digital. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.